Allah udah ada belum? Udah ada. Udah ada. Iya. Adanya Allah sebelum menciptain tempat, bertempat nggak? Enggak. Enggak. Iya. Kok kita itu harus ribet setelah nyiptain tempat, Allah itu butuh sama tempat? Ya kan begitu. Iya. Pemahaman sempit. Allah udah ada sebelum menciptakan tempat. Ya begitu juga adanya Allah setelah Allah menciptakan tempat. Kemudian kefatalan kedua, akidahnya Wahabi. Kalau Allah itu bertempat, berarti kullayaum nukadzibu Allah Subhanahu wa taala fi salatina bi an naqul Allahu akbar. Setiap hari berarti kita telah berdusta atas nama Allah, yang dimana setiap kali sholat kita bilang Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Padahal ars lebih besar dari Allah, karena Allah bertempat di ars. Karena sesuatu yang bertempat pasti lebih kecil daripada tempat. Kalau kita bilang Allah bertempat di ars, ya otomatis ars lebih besar dari Allah dong. Betul. Sebagaimana kita bertempat di rumah, ya otomatis rumah lebih besar dari kita dong. Iya betul. Itu kefatalan kedua. Berarti kita telah mendustakan atas nama Allah. Tiap hari kita bilang Allahu Akbar, tapi ada yang lebih besar, yaitu ars. Ya subillah. Itu fasid. Itu yang kedua, kebatilan yang kedua dari pemahaman itu. Kemudian ada pun masalah dalil bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Di antaranya adalah dalil yang di dalam suatu riwayat ini adalah ucapannya Sayyidina Ali, dan di dalam riwayat yang lain ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang predikat hadisnya itu sahih. Apa kata Nabi? Allahu kan walam yakun syai'un ghairuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu ada dan tidak ada apapun bersama dengan Allah sekarang. Berarti kita bisa ambil kesimpulan sekarang ini Allah ada. Adanya Allah sekarang itu nggak ada siapa-siapa di situ. Berarti nggak ada makhluk apapun di situ. Berarti Allah tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti adanya Allah bersama sesuatu apapun. Sedangkan Nabi bilang adanya Allah dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Gitu. Berarti Allah itu tidak bertempat. Nih Muhammad Suryadi. Terus satu yang belum ada jawab dari pertanyaan dia tadi. Bagaimana cara kita menyikapinya, menyimpulkan hukum yang telah mereka tetapkan? Maka kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak langsung ngafirin ya, nggak langsung ngafirin, tetapi kita masih bilang mereka itu ahlul bid'ah, karena mereka telah melakukan suatu perkara yang memang tidak diajarkan oleh para salaf dan tidak diajarkan oleh para khalaf, dan juga tidak ada dari agamanya. Jadi mereka itu ngelemparin bid'ah ke orang, padahal itu bid'ah yang mereka lakuin tuh lebih besar daripada bid'ah yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita bilang mereka ahlul bid'ah, nggak nyampe kita bilang kafir. Walaupun sebagian ulama bilang udah nyampe derajat kafir. Gitu. Sinta Lara, Bib, amalan agar cepat dapat jodoh. Ke Bandung. Amalannya 2. Tadi udah dibahas kayaknya. Ini Sinta baru masuk nih. Sudah bahas. Yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Ikhtiar. Kenapa kok kalian bilang ikhtiar? Karena jodoh itu rezeki. Rezeki itu kayak makan sama minum. Kalau ente nggak nyari makan, nggak nyari minum, nggak bakal kenyang. Kalau ente nggak nyari jodoh, ya nggak bakal dapat jodoh. Itu yang pertama amalannya, ikhtiar. Kemudian yang kedua, doa. Setiap kali sholat atau kita sholat istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita jodoh. Nah, yang kedua, paling afdolnya sih sholat istikharah. Kemudian yang ketiga, udah doa iya, udah ikhtiar iya, udah semuanya iya, masih belum dapat jodoh, maka pilihan terakhir tawakkaltu 'alallah, yakni fawwadtu umuri kullaha ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bertawakal kepada Allah, aku memasrahkan seluruh urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pilihan ketiga. Karena kullu syai' bi qada'ih wa qadarih wa iradatih. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua itu atas ketentuan Allah, qada'nya Allah, takdirnya Allah, dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
la yataharrak mutaharrik wa la yaskunu sakin illa biqada'ih wa qadarih wa iradatih. Tidak akan bergerak sesuatu yang bergerak, tidak akan diam sesuatu yang diam, kecuali dengan qada, qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Biar beda jawabannya ada tambahin Mang Asep ya. Karena tadi kan udah ada yang nanya begitu. Habib minta rekomendasi kitab-kitab apa aja yang bagus untuk dikoleksi dan dipelajari Bib, seperti Ihya, Aisalah dan lain-lain. Bidangnya bidang apa dulu? Bidangnya kan banyak, ada fikih, ada tauhid, mau bidang apa? Kalau sebutin satu-satu mah panjang. Wah, panjang ribuan Bib ya. Satu aja deh itu sebutin bidangnya bidang apa, ntar Anda kasih rujukan. Bib, tawasul buat gahwa apa Bib? Hah? Tawasul Buat gahwa. buat gahwa. Suf ya akhi, tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu adalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bil wasilah. Taqarrub itu adalah di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai suatu wasilah. Itu namanya tawassul. Kalau ente bertanya bagaimana cara kita bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yaitu gahwa, ya biniyati taqarrub ilallah anta tashrab hadhil gahwa biniyati taqawwilil ibadah. Ente niat minum itu kopi agar supaya jreng mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Bahkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Hasan Al-Asy'ari ketika beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Syekh Hasan Al-Asy'ari beliau minta ke Nabi satu hadis masalah kopi. Akhirnya Nabi SAW beliau bersabda, "Man syariba qahwatan," barang siapa yang meminum kopi, fa yastaghfiru lahul malaika hatta zala ra'yatul qahwa min fami, maka malaikat akan senantiasa beristighfar untuk dia sampai hilang bau kopi yang ada di mulutnya. Itu fadilah daripada minum kopi. Kalau minum kopinya sama hal-hal yang mubah, tapi kalau minum kopinya merokok, wah kagak ada istighfar. Paham ya? Jadi begitu. Itu jawabannya. Dari wasilah pecinta, hapunten mau naros Bib, gimana hukumnya ada yang meninggal tapi gigi palsunya nggak dicopot, kebawa ke liang kubur? Gigi palsunya emas ya? Kayaknya Bib. Ini mah mau emas mau apa juga, yang penting ada gigi palsunya Bib. Ini masuk di dalam ilmu faraid. Masuk di dalam ilmu faraid. Ketika seseorang meninggal, maka semua hartanya dia diwariskan kepada anak keturunannya. Semuanya, mau gigi palsunya kah? Apapun itu. Berarti tuh gigi palsu yang emas itu udah bukan miliknya dia. Jadi miliknya siapa? Itu sudah jadi milik anak keturunannya dia. Maka kalau kekubur sama gigi palsu, tuh digali lagi apa gimana Bib? Ya tergantung ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ridho, udah nggak apa-apa deh, biarin aja. Ya udah nggak usah. Tapi kalau ahli warisnya itu memang ngebet sama duniawi, memang ngebet sama duit, oh gue lagi butuh duit banget tuh, copotin, tak gali kuburnya, ya udah digali, gitu. Jawabannya begitu. Jadi kalau memang diridoin sama ahli warisnya, nggak perlu diridoin. Kalau diridoin, tapi kalau nggak diridoin, ahli warisnya ngebet, anak pengen tuh gigi palsu mau jual emasnya, nah ya udah berarti diperbolehkan untuk digali. Kombi kerannya ini ada lagi. Bib hukumnya lupa tayat awal. Sujud sahwi Bib ya. Terakhir Bib. Sholatnya sah, cuma disunahkan untuk sujud sahwi. Setelah bersolawat kepada Nabi di tasahud akhir sebelum salam. Bib, kalau misalkan sholat subuh enggak baca kunut, tapi ada nggak bacaan yang lain Bib selain doa kunut? Apa kunut itu? Anu mau nanya ke ente.
Apakah kunut itu hanya ente baca doa yang sudah masyhur di masjid-masjid itu? Ente ketika selesai iktidal baca doa, itu namanya kunut. Doa apapun yang ente baca itu namanya kunut. Cuma ada doa yang memang langsung dari Nabi, ya pastinya sebagus-bagusnya doa ya doa yang Nabi ajarin dong, yaitu doa kunut yang biasa kita baca, yaitu Allahumma hdina fi man hadait, terus Allahumma hdina fi man hadait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kunut, itu doa yang diajari langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ente mau pakai doa yang lain, ya tafadhol, nggak apa-apa. Itu tetap dianggap kunut karena al kunut huwa ad-du'a. Karena kunut itu adalah doa. Siap. Dari Gahwa Channel 27, Bib, gimana kalau mau poligami? Harus ada restu dari istri tua gak, Bib? Poligami tidak disyaratkan harus ada restu, ada izin dari istri muda. Kalau masalah hukum ya, nggak disyaratkan di dalam nikahnya. Seseorang harus ada restu, ada izin dari istri tua. Walaupun tanpa izin nikahnya tetap sah. Ini dari Obi Garut, Bib. Assalamualaikum Habib Jen, dari Obi Garut. Ana pengen lagi Bib balik ke pondok. Waktu itu belum balik ke pondok pas ada libur Covid. Bolehkah Bib? Insya Allah di tahun ajaran baru. Fadol, nanti nanya deh ke pengurus pondok tuh. Fadol, Bi, katanya Bi, langsung aja datang ke pondok, Bi. Bawa walinya, Bi. Bib, Habib Bahar itu keturunan Inggris ya, Bib? Bin Smith. Bin sebenarnya itu lafadznya itu bin Sumait. Sumait, Bib ya. Sumait. Arti Sumait itu apa, Bib? Sumait itu selendang kecil. Jadi bukan keturunan Inggris. Keturunan zuriyah Nabi yang ke-37. 37, anak nggak hafal semuanya. Bibat bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman. Nah, ya kalau nggak salah ada tuh buku nasab di sini. Buat keturunan ke 37. Jadi kalau yang nanya masalah nasab, ini nasabnya ya. Sukmana, bentar, Sukmana. Nanti bacain Sukmana bentar dulu. Abdullah bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Hussein bin Umar bin Zain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Sumaid. Bin Muhammad Sumaid inilah pertama kali dapat gelar Sumaid. Bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amul Fakihil Muqaddam bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein Sayyidus Syuhada Ahlul Jannah radhiyallahu ta'ala an bin Fatimatul Zahra radhiyallahu ta'ala an binti Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keturunan ke-37. Ke-37 itu jatuhnya dekat. Biasanya udah sampai 40-an. Kalau zaman sekarang Ahlul Bait udah 40 ke atas, 50 ke atas. Bib, ada ulama di YouTube bilang gempa di Cianjur itu adalah ajab. Apa benar, Bib? Gempa di Cianjur itu adalah azab bagi pelaku maksiat. Tetapi gempa di Cianjur itu adalah suatu adalah suatu ujian bagi orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mati dalam keadaan gempa di Cianjur, maka dia mati dalam keadaan syahid. Alias nanti di akhirat dia tidak, ini kalau muslim ya, alias nanti di akhirat dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mati kena roboh itu termasuk daripada mati syahid. Yang dibuka di kitab Taqriratus Sadidah, di takliknya
di bab ketika beliau menjelaskan tentang mati syahid. Syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. So, 3 macam syahid. Yang pertama syahid dunia akhirat. Siapa itu syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat itu adalah man mata fi halati ghazwah ma'al kuffar fi ma'arakatil kuffar listi'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, melawan orang-orang kafir, dan dia mati di medan pertempuran. Dan tujuan dia bertempur melawan orang kafir adalah untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya syahid dunia, syahid akhirat. Maksud syahid dunia, la yugassal, la yusalla alaih, wa la yukaffan. Tidak dimandiin. Kenapa? Karena di dalam jasadnya ada darah. Kenapa Beb kok nggak dimandiin, Beb? Karena di dalam jasadnya ada darah, yang dimana darah itu nanti kelak akan menjadi saksi di akhirat bahwasanya dia adalah pejuang Islam yang memperjuangkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makanya kalau dibandingkan berarti kan dihilangin tuh darah, kan begitu. Sedangkan darah itu yang bakal nanti jadi bukti di akhirat kalau dia itu adalah orang yang mati syahid memperjuangkan kalimat Allah. Makanya la yughsal alaih, enggak dimandikan. Kemudian la yukaffan, dia tidak dikafani, melainkan dia dikafani pakai baju syahidnya aja, bajunya aja, baju biasanya. Karena kafannya itu, baju yang dia pakai itu juga akan menjadi saksi di akhirat bahwasanya dia itu adalah pejuang Allah yang memperjuangkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau baju perangnya itu ada yang kebuka auratnya. Nah, itu baru dipakein kafan buat nutupin yang kebuka auratnya. Cuma nggak dibuang bajunya. La yusalla alaih. Kemudian nggak disolatin. Kenapa nggak disolatin, Beb? Karena orang yang mati syahid dalam keadaan berjihad itu maghfiratullah lahum, Allah telah mengampuni mereka. Allah telah mengampuni ma taqaddama min dzanbihim wa ma ta'akhkhar, semua dosa-dosa mereka. Sedangkan tujuan dari sholat jamaah itu adalah mendoakan mayit bil maghfirah agar mendapatkan ampunan. Sedangkan mereka sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati dengan alasan yang Anda sebutin tadi. Itu maksud syahid dunia. Syahid akhirat, maksud syahid akhirat itu nanti di akhirat hum yub'asuna syuhada yaumal qiyamah wa yadkhuluna jannah bighairi hisab. Mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi syuhada dan mereka masuk surga tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syahid dunia plus syahid akhirat. Syahid yang kedua, ada yang namanya syahid dunia. Syahid dunia. Cuma di dunia saja dia syahid, tapi di akhirat mah dia mah nggak dihukumi syahid. Siapa itu? Orang yang mati di medan pertempuran melawan orang kafir, tetapi tujuannya dia bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Tujuan dia berjuang itu untuk dapat duit, biar disangka pemberani, biar disangka nih gua nih orang yang ikut di medan pertempuran. Tujuannya dia bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Tujuannya dia itu duniawiyah. Maka orang seperti ini benar la yughsal, nggak dimandikan. Benar la yukaffan, nggak dikafani. Benar la yusalla alaih, nggak disolati. Tetapi di akhirat dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak dibangkitkan dalam keadaan syahid hanya karena niat. Makanya Nabi pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ala qadri niyatihim. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat sesuai dengan kadar niat mereka. Itu syahid yang kedua, syahid dunia. Ada juga yang namanya syahid akhirat. Nah, inilah yang jadi pembahasan kita yang terikat dengan kawasan Cianjur. Syahid akhirat itu adalah orang yang di dunia matinya masih tetap wajib dimandikan. Di dunia matinya masih tetap wajib dikafankan, masih tetap wajib
sholatkan. Cuma di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan mati syahid. Yakni yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka itu masuk surga tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang mati dalam keadaan bunting, ya, atau orang yang mati dalam keadaan melahirkan, orang yang mati dalam keadaan terbakar, orang yang mati dalam keadaan kena penyakit taun, orang yang mati dalam keadaan mencari nafkah, orang yang mati dalam keadaan kecelakaan, orang yang mati dalam keadaan tertimpa reruntuhan. Nah, itu termasuk daripada syahid akhirat. Termasuk yang tenggelam Bib ya? Tenggelam juga termasuk. Kan ada banyak, karena nggak sebutin semuanya lah Mang Asep. Kalau sebutin semuanya ada 20 lebih. Itu Bib yang terkena reruntuhan tanpa terkecuali Bib. Ya, tanpa terkecuali. Oh itu Hukumnya dia am. ahli maksiat begini Yang anak baca di kitab ya hukumnya umum semuanya. Ente ngado anak. Cuma jangan ente doa. Kan tadi udah jelasin azab buat pelaku maksiat. Ya. Azab buat pelaku maksiat. Begini aja gampangnya nih. Gampang begini. Itu adalah azab buat pelaku maksiat. Dan itu adalah suatu teguran untuk pelaku ibadah karena mereka benar-benar tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di daerah mereka sehingga Allah menurunkan azab. Begitu lebih bagus. Ya, biar nggak ada yang ngarap gempa bumi Bang Azek. Galeri Santri Sulhud nggak jadi ke Tasik karena di Tasik nggak ada jadwal ya. Itu cuman itu aja, foto aja, masang foto aja, panitia aja. Dari Yugi Juhira, Afwan Habib, bagaimana jika kita mempunyai kesalahan kepada seorang kemudian kita berusaha meminta maaf, akan tetapi orangnya tidak mau memaafkan kita, itu gimana ya Habib? Guru Ana dulu pernah ngejelasin, pernah ketika di majelis Taufik Assegaf Ketua Robito, beliau pernah ngejelasin kalau kita punya salah sama manusia nih, terus tuh manusia udah meninggal, ini lebih parah lagi kan berarti kan, tuh manusia udah meninggal, mau minta maaf gimana? Orang udah mati, ya kan? Nah, Habib. Sedangkan ini itu urusan kita sama dia gitu loh, bukan urusan kita sama Allah. Dosa kita sama makhluk, kecuali dengan ridho makhluk itu. Nah maka bagaimana ini biar nanti di akhirat ini kita nggak diperberat sama ini orang yang pernah kita ngelakuin kesalahan. Nah itu dianjurkan setelah sholat kita baca doa. Doanya itu apa namanya? Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabihi bi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Habis sholat baca doa itu. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat